Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir atau tugas besar pengelolaan strategis sistem informasi. Selanjutnya, di sini saya sendiri, Yusril Abrar, NPM 1721240090. Selanjutnya ada saya, Egi Saputra Alfian, dengan NPM 1721240055. Selanjutnya saya yaitu Robi Febriansyah 1721240098. Saya Prizal Fahri 1721240082. Saya Bambang Setiawan NPM 1721240046. Selanjutnya, di sini kami akan membahas yang pertama itu adalah pokok bahasan, kemudian ada profil perusahaan, selanjutnya juga ada analisis eksternal dan internal, kemudian lagi ada hubungan antara strategi bisnis dan strategi IT. Yang pertama adalah profil perusahaan. Profil perusahaan ini didirikan oleh Bapak Syamsuri SE pada tahun 2005 dengan nama CV Mitra Agro Permai. Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor pupuk dan herbisida. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan kompeten dalam menjual pupuk dan herbisida yang didukung oleh kekuatan armada angkut darat dan sumber daya manusia yang profesional. Adapun jenis-jenis pupuk yang dijual baik itu pupuk subsidi maupun non-subsidi. Jenis pupuk subsidi seperti urea dan NPK. Dan untuk non-subsidi ada KCL, urea non, TSP, RP, Egypt, dan Dolomite. Selain itu, perusahaan ini juga menjual herbisida. Selanjutnya, yang kedua, analisis eksternal dan internal yang akan dijelaskan oleh Afrizal Fahri. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode perancangan strategis yang dimana SWOT ini terdiri dari S yang kepanjangan dari strength, yaitu kekuatan, kemudian ada weakness, kelemahan, kemudian juga ada opportunities atau peluang, yang terakhir itu ada threats, ancaman. Untuk strength sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu mempunyai pupuk dengan berbagai jenis, baik subsidi maupun non-subsidi. Kemudian mempunyai produk lain seperti herbisida, ada juga mampu mengantar pupuk hingga ke petani-petani di luar kota. Kemudian posisi kantor tepat berada di tengah kota. Kemudian weakness yang tadi kelemahan, ada 2 poin, yaitu pertama kurangnya informasi yang tersebar mengenai perusahaan, lalu ada juga persaingan antar perusahaan. Yang selanjutnya peluang atau opportunities, dapat terus berkembang di masa yang akan datang. Kemudian mampu membuat pabrik sendiri karena luas tanah yang cukup besar. Kemudian menjadi perusahaan distributor pupuk yang kompetitif. Yang terakhir juga ada threat atau ancaman. Ancaman munculnya perusahaan sejenis di daerah tersebut. Kemudian ada juga penjualan menurun akibat wabah virus corona. Yang terakhir itu kurangnya pasokan pupuk dari supplier. Kemudian selain daripada SWOT, ada juga McFarland yang terdiri dari strategis, ada juga potensi tinggi atau high potential, kemudian ada key operasional atau operasional kunci, yang selanjutnya juga ada pendukung. Di sini yang strategis ini pada tahun 2025 CV Mitra Agro Permai akan melakukan proses bisnis maupun proses-proses lainnya dengan bantuan-bantuan aplikasi. Kemudian high potential pada tahun 2025
akan menerapkan beberapa aplikasi yang nantinya meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Aplikasi tersebut antara lain, yang pertama ada aplikasi penjualan pupuk, kemudian aplikasi keuangan, aplikasi pembelian pupuk dari supplier, ada juga aplikasi pengelolaan data pelanggan, dan aplikasi pengelolaan data pegawai. Lalu ada key operasional atau operasional kunci. Untuk saat ini CP Mitra Argo Permai masih menggunakan brosur, menjalankan bisnis untuk mempromosikan produk-produk yang mereka jual kepada petani-petani, dan ini menjadi kunci dari penjualan yang dilakukan. Lalu pendukung, untuk aplikasi pendukung yang dimiliki oleh CP Mitra Argo Permai, yaitu antara lain ada aplikasi absensi dan juga aplikasi gudang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bambang Setiawan. Baiklah, selanjutnya adalah force porter. Yang pertama yaitu persaingan perusahaan sejenis. Jadi pada kasus ini persaingan perusahaan sejenis pupuk di Palembang lebih dari satu perusahaan. Tetapi yang membuat perusahaan CP Mitra Argo Permai tetap bertahan adalah karena perusahaan ini memiliki berbagai macam jenis pupuk, yaitu pertama baik pupuk organik maupun non-organik. Selain itu juga perusahaan ini juga menyediakan racun rumput yang dimana perusahaan lain tidak menjual produk tersebut, sehingga ini menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan antara perusahaan sejenis yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi CP Mitra Argo Permai. Yang kedua adalah kemungkinan masuk pesaing baru. Jadi pada kasus ini, Begreen merupakan salah satu pesaing perusahaan CP Mitra Agro Permai dalam mendistribusikan pupuk. Akan tetapi, perusahaan CP Mitra Agro Permai ini tetap menjadi nomor satu di hati masyarakat, karena mereka memiliki berbagai macam pupuk, yaitu menyediakan pupuk organik maupun pupuk non-organik, dan juga menjual racun. Tidak seperti perusahaan Begreen, dia hanya berfokus pada menjual pupuk organik. Ciri khas yang dimiliki perusahaan CP Mitra Agro Permai inilah yang membuat perusahaan ini dicintai oleh masyarakat dan banyak peminatnya. Dan yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Produk substitusi yang dimiliki CP Mitra Agro Permai adalah pupuk jenis urea, yaitu pupuk jenis subsidi yang paling diminati petani karena dengan harga yang cukup murah, yaitu sekitar Rp1.731 per kilo. Selain itu, perusahaan ini dapat mengirim pupuk tersebut hingga ke daerah terpencil. Yang keempat adalah daya tawar-menawar pemasok. Dengan membangun rantai pasokan yang efisien, CP Mitra Agro Permai memiliki banyak pemasok. Dengan memiliki banyak macam produk yang berbeda, jika harga naik dari suatu produk, maka perusahaan dapat beralih ke produk atau pupuk jenis lain. Yang terakhir adalah daya tawar-menawar konsumen. Dengan berinovasi memesan jenis-jenis pupuk lain dari supplier yang baru ataupun yang lama, yang nantinya akan meningkatkan penjualan dan minat pelanggan dalam membeli berbagai jenis pupuk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Egy Saputra Alfian. Hubungan antara strategi bisnis dan strategi IT ada 4. Yang pertama ada analisis lingkungan bisnis internal, lalu ada yang eksternal, lalu ada juga analisis lingkungan SI dan TI internal dan juga yang eksternal. Jadi di sini kami menggunakan analisis SWOT untuk analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal. Di dalam internal kami mengambil strength dan weakness. Antara lain di strength ada mempunyai berbagai jenis pupuk, yang kedua mempunyai produk selain pupuk, 3 pengantaran pupuk ke daerah terpencil,
Keempat, posisi berada di tengah kota. Lalu ada weakness. Yang pertama, kurangnya informasi terhadap perusahaan. Yang kedua, persaingan antar perusahaan. Lalu untuk analisis lingkungan bisnis eksternal, di sini kami mengambil dari analisis SWOT. Ada opportunities dan threat. Untuk yang pertama, opportunities dapat terus berkembang. Yang kedua, mampu membuat pabrik sendiri. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang kompetitif. Lalu untuk yang threat, pertama munculnya perusahaan sejenis. Penjualan menurun akibat virus. Dan yang ketiga, kurangnya pupuk dari supplier. Lalu untuk analisis SI atau TI internal, kami mengambil dari McFarlane yang terdiri dari strategis dan high potensial. Dalam strategis ada 2025, semua proses menggunakan bantuan aplikasi. Untuk potensi tinggi ada 5 faktor. Yang pertama, aplikasi penjualan, aplikasi keuangan, aplikasi pembelian stok, aplikasi pengolahan data pelanggan, aplikasi pengolahan data pegawai. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan SI atau TI eksternal. Yang pertama, layanan berbasis web dan mobile. Yang kedua, SI yang terintegrasi. Yang ketiga, sistem keamanan terbaru. Lalu selanjutnya ke bagian formulasi, di mana kami melakukan analisis dengan bantuan 3 tools, yaitu ada SWOT, Five Force Porter, dan McFarlane Grid, yang nantinya dijadikan sebagai penyusun strategis untuk strategi bisnis SI, strategi manajemen SI atau TI, dan strategi teknologi informasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Robi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penyusunan strategi. Nah, dari ketiga formulasi yang telah dijelaskan oleh Egi sebelumnya, kita dapat menyusun beberapa strategi, diantaranya strategi bisnis SI, strategi manajemen SI atau TI, dan juga strategi TI. Nah, untuk strategi bisnis SI itu sendiri terdiri dari bagaimana cara kita memasarkan, memproduksi produk, dan mengolah data dari produk itu sendiri melalui sebuah aplikasi. Nah, contohnya di sini kalau untuk pemasaran, kita bisa menerapkan strategi pemasaran kepada aplikasi penjualan pupuk. Kemudian untuk produksinya kita bisa melakukan strategi bisnis SI pada aplikasi pembelian pupuk. Selanjutnya untuk aplikasi pengolahan ataupun datanya, kita bisa menggunakan strategi keuangan, di mana terdiri dari aplikasi keuangan, aplikasi pengolahan data pelanggan, aplikasi pengolahan data pegawai, aplikasi gudang, dan aplikasi absensi. Kemudian untuk strategi manajemen SI atau TI-nya lebih kepada bagaimana strategi pengembangan dari sebuah perangkat lunak yang sedang digunakan, dan juga bagaimana cara memaintain dan infrastruktur dari perangkat tersebut. Selanjutnya, strategi TI yang dapat kita terapkan yaitu bagaimana aplikasi yang kita gunakan dapat beroperasi ataupun sistem yang dapat beroperasi selama 24 jam. Kemudian perangkat baru yang berorientasi wireless. Yang ketiga, perangkat baru yang berorientasi mobile. Dari ketiga strategi tersebut, maka akan terciptalah portofolio aplikasi yang digunakan untuk membangun aplikasi kita pada masa depan. Kemudian selanjutnya, hubungan antara strategi bisnis dan strategi IT tersebut, yaitu dari sisi strategisnya, kita dapat tahu bahwa pada tahun 2025 semua proses menggunakan bantuan aplikasi. Adapun aplikasi yang berpotensi tinggi akan digunakan pada tahun tersebut ialah aplikasi penjualan, aplikasi keuangan, aplikasi pembelian stok, aplikasi pengelolaan data pelanggan, aplikasi pengelolaan data pegawai. Ya, dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kami tadi, maka di sini kami akan memberikan sebuah video, tapi videonya linknya akan di
letakkan di sini di slide link video. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.